Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Menuju Lunas. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah ngeklik video ini. Mudah-mudahan semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama gue Ulan. Gue adalah sosok yang masih memiliki hutang. Gue bikin video kayak gini tuh buat perjalanan hidup gue, gimana kondisinya. Gue sekarang lagi banyak hutang, sekitar 50 juta rupiah. Dan ini adalah saksi atau dokumentasi lah ya, sampai nantinya perjalanan gue sampai dengan utang gue benar-benar 0 rupiah. Gue pengen teman-teman semua menjadi saksi perjalanan teman curhat gue, ataupun teman-teman juga mau curhat, it's okay, silakan di kolom komentar. Gue terbuka banget, dan kalau misalnya mau kita saling support, gue bener-bener kayak seneng banget kita bisa ngobrol bareng. Dan teman-teman pernah ngerasa gak sih kalau misalnya kayak gue nih di umur 30 tahunan, gak tau kenapa sekarang itu banyak banget yang terjerat pinjol. Kayaknya dulu-dulu tuh gak ada ya untuk pinjol-pinjol kayak yang sekarang ini gitu. Dan semuanya tuh gue kalau misalnya lihat di sosial media banyak banget yang terjerat, dan untuk jumlahnya itu gak sedikit, banyak banget, dan dengan berbagai alasan. Ada yang karena memang untuk membackup biaya sakit, ada yang karena kebutuhan hidup rumah tangga, ada yang karena ada biaya pendidikan dan lain-lain. Dan itu juga gue bener-bener relate gitu dengan kehidupan yang gue jalanin. Jadi kalau memang teman-teman sekarang kondisinya lagi punya hutang juga dan lagi berusaha atau berjuang untuk melakukan pelunasan seluruhnya, kita sama-sama saling support aja, karena nggak banyak juga yang dari kita itu kondisinya benar-benar down dan akhirnya memilih pilihan yang paling salah. Nah, itu yang sangat-sangat disayangkan. Kayak misalnya kita sering melihat di sosial media banyak anak-anak mungkin yang umur belasan tahun ya kan, atau yang menuju 20 ke atas, kayak 23, 24. Kalau misalnya dia sudah benar-benar stuck dan benar-benar kondisi di batas depres banget dengan kondisi banyak hutang dan lain-lain, banyak yang memilih untuk mengakhiri semuanya ini dengan hal-hal yang gak bagus. Jadi gue rada-rada sedih gitu, karena kondisinya banyak yang dilihat utangnya tuh gak terlalu banyak, bahkan ada yang kayak hanya 3 juta gitu kan. Dan karena memang ada yang ngambil barang dari tokonya atau kantornya karena memang kebutuhan hidup dan lain-lain. Jadi kita semua itu mempunyai struggle masing-masing. Gue di sini pengen cerita gimana kalau misalnya bulan Mei 2026 lalu gue ngalamin yang bertubi-tubi banyak musibah. Ini adalah curhatan gue sendiri ya guys. Posisinya gue itu adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Jadi abang gue satu, dia udah menikah tapi bercerai. Dia sekarang masih tinggal dengan orang tua gue. Gue kedua, gue udah menikah punya anak satu, dan adik gue masih struggle dengan pekerjaannya dia, jadi belum settle. Dan dari keluarga gue itu, bokap nyokap gue itu nggak kerja, jadi semuanya itu masih mengandalkan gue sendiri, yang sebenarnya kondisinya gue sudah berkeluarga dan gue masih memiliki hutang. Tapi mau nggak mau, nyokap bokap gue itu masih bergantung sama gue sendiri, karena kondisinya hanya gue lah yang bisa diandalkan di keluarga. Bukan gue maksudnya nggak ingin berbakti dengan orang tua atau nggak bisa membantu orang tua, tapi gue pun mempunyai kebutuhan sendiri untuk keluarga gue, dan keluarga gue memang harus gue prioritaskan gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya dibilang gue sebenarnya anak durhaka ataupun anak yang nggak membantu orang tuanya karena ngasih jatah orang tuanya masih kecil, ya bukan karena gue itu nggak pengen membantu keseluruhan ke keluarga gue gitu, ke nyokap bokap, ke adik abang gue, tapi karena kondisinya gue pun masih kurang dan gue masih berjuang untuk melunasi hutang yang gue punya. Kalau memang insya Allah gitu nanti suatu saat gue punya pendapatan yang mencukupi atau hutang gue semuanya dilunas, insya Allah gue akan berbagi untuk fokusin juga ke keluarga besar gue juga. Itu yang bener-bener jadi prioritas gue sekarang ya kan. Jadi gue pengen curhat aja ya. Jadinya kalau misalnya di bulan Mei itu 2026 kemarin, mungkin gue kemarin udah spill di video gue yang sebelumnya. Kebetulan gue kan sekarang masih working mom, terus di kantor itu gue ada masalahnya itu adalah gue kena SP2. Pada saat kena SP2 itu kan pasti kita berpikirannya berkecamuk ya di kepala ini.
Dimana gue berpikir gimana caranya gue tetap harus menjaga kinerja gue sampai dengan nanti berakhir kontrak, karena kan kita harus menjaga biar untuk SP-nya itu nggak naik jadi SP3. Terus hari yang sama teman-teman, pada saat gue down dapat informasi gue kena SP2, di hari yang sama, pas bener-bener ya, gue nggak bohong nih ya, pas hari yang sama gue lagi nangis-nangisnya habis sholat maghrib, gue dapat WA, 3 WA sekaligus teman-teman. Yang pertama, Lan boleh pinjem duit dulu nggak 200.000. Yang kedua, Lan boleh isiin token pulsa listrik gue nggak sekian puluh ribu. Yang ketiga, Lan boleh nggak sih gue ini nih pulsa listrik gue habis juga di rumah, nanti isiin dulu. Alhasil di dalam kondisi gue yang bener-bener lagi down dan bener-bener lagi sakit banget gitu ya, hati gue, terus lagi capek, terus lagi banyak pikiran karena SP2 dan guanya lagi nggak stabil. Pas ngeliat WA kondisinya juga banyak yang meminta tolong, di situ gue bener-bener lebih ditusuk-tusuk lagi gitu, kayak gue lagi banyak pikiran, lagi stres gitu, lagi mikirin diri gue sendiri, nggak ada yang nanya ke gue sendiri gitu, gimana kondisi lo hari ini, atau it's okay, everything is akan semuanya akan baik-baik aja, atau menenangkan gue gitu ya kan, karena kondisinya suamiku menenangkan banget akhirnya. Tapi di saat gue lagi down, lagi kena SP2, terus gue lagi mikirin hutang gue, terus juga hari yang sama gue tubi-tubi pada Japri ada yang meminjam uang dan juga meminta token listrik. Akhirnya gue gak bales semuanya guys. Gue bukan yang gak mau membantu ya, tapi gue kayak kepala gue kayak pengen pecah gitu. Dalam kondisi gue bener-bener lagi sakit, lagi gak baik-baik aja, tapi ternyata banyak banget yang kayak langsung masuk-masuk itu. Lah akhirnya rasanya pengen gue blokir aja semuanya, karena gue pusing. Gue mikirin ya, kalau misalnya gue masih tidak menjaga baik-baik kinerja gue, kalau misalnya naik sampai SP3 gimana, kalau misalnya gue nanti diberhentiin gimana, kalau misalnya gue nggak bisa dapat uang, ataupun gimana kalau misalnya gue akhirnya utang gue nggak terbayar, kalau gue udah nggak kerja. Itu semuanya berkecamuk di kepala gue. Makanya untuk jalan satu-satunya gue adalah lebih menenangkan diri, kalau walaupun itu nggak mudah. Gue sempet kayak berhenti, duduk dulu, kayak berpikir jernih, karena kan gue masih di kantor. Gue mikir gue masih ada perjalanan menuju pulang, kalau misalnya pikiran gue lagi kalut itu bakalan jadi bahaya takutnya di jalan. Akhirnya gue nangis dulu, gue luapin, gue berdoa, gue sholat, biar gue dikasih hati yang tenang, dan biar lebih dikasih ikhlas di dalam diri gue, biar gue bisa menerima semuanya teman-teman. Karena kalau misalnya gue bener-bener lagi kalut ataupun bener-bener gak bisa ngontrol diri, gue takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sedangkan gue masih punya anak gue yang masih kecil di rumah, yang masih nungguin gue gitu. Jadi ya itu untuk yang di bener-bener masa downnya guys, kemarin di bulan Mei itu. Jadi gue berpikir banget, gimana ya caranya gue itu bisa melunasi seluruh utang gue segera dengan usaha yang gue punya sekarang, biar semua satu persatu masalah terselesaikan. Kalau memang nantinya pun gue bisa melunasi hutang, planning gue adalah nanti gue punya tabungan untuk pendidikan anak, gue juga mempunyai tabungan untuk biaya yang tak terduga ataupun biaya kesehatan keluarga gue, atau bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Itu adalah yang benar-benar gue harapkan atau gue doakan setiap doa gue gitu teman-teman. Jadinya kalau misalnya sekarang itu gue kayak pengen nge-share di titik rendahnya teman-teman, maksudnya di titik rendahnya kita itu pasti ada ya, entah kapan yang kita tuh sebenarnya nggak tahu itu datangnya. Tapi di saat itu kita juga harus memastikan harus tetap stabil, karena kondisinya banyak yang tetap harus kita pikirkan. Karena ujian itu kan pasti datang dari mana aja ya teman-teman. Jadinya kita tetap harus menyemangati diri kita juga, walaupun nantinya juga kita nggak tahu kedepannya nanti akan seperti apa gitu. Jadi kalau gue sekarang pengen ngasih semangat ke teman-teman juga, kalau misalnya ibu working mom yang
punya hutang, terus kayak lagi down, lagi mikir gimana biar bisa hutangnya lunas, untuk menjaga nanti keluarga tetap baik atau hubungan dengan suami tetap baik, kita semuanya akhirnya bisa ngelunasin hutang kita. Kita tetap semangat ya ibu-ibu ya kan di luar sana, atau bapak-bapak sekarang yang lagi nonton yang kondisinya juga lagi berusaha mencari nafkah untuk keluarga dan sedang mencari solusi kalau misalnya masih memiliki hutang. Bismillah Pak, Bu, kita pasti bisa ngelewatin semuanya karena nggak akan ada ujian yang memang di luar dari batas kemampuan kita gitu. Jadi teman-teman tetap semangat aja, bagi yang punya hutang banyak walaupun setinggi gunung, kita tetap berusaha dan berdoa supaya kita semuanya itu mendapatkan jalan yang terbaik sampai dengan nanti kita di titik seluruh hutang kita sudah lunas. Itu aja guys di video sekarang. Jadi ini adalah keresahan hati gue, jadi gue pun di YouTube ini pokoknya akan ngutarain semuanya, karena di balik itu semua itu akan ada sedikit hal yang akhirnya terlepas di dalam dada gue, di dalam pikiran gue, karena gue udah nge-share ke teman-teman semua. Terima kasih juga untuk menjadi salah satu support sistem banget temen curhat gue by online. Kita bisa curhat-curhat ataupun ngeluapin semuanya, karena itu berat. Dibilang itu bukan berat, itu berat guys. Kita bakalan kepikiran terus gimana caranya kita nutupin, gimana kita bisa melewati DC, gimana caranya kita bisa melunasi semuanya. Itu berat, itu bukan hal yang ringan, tapi yakin kita pasti akan bisa ngelewatin itu semua. Thank you banyak udah nonton sampai akhir. Teman-teman bisa like video ini kalau suka, dan bisa klik tombol subscribe, karena dengan teman-teman subscribe bisa bikin gue jadi semangat juga untuk bikin video-video selanjutnya. Dan juga jangan lupa ya teman-teman, tetap berpikir positif dan juga pasti lunas, yakin di dalam diri. Gue udah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.